Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, channel Ulasan Berita. Sama berbagi cerita dan kita gabung berkonspirasi. Komunitas penuh inspirasi. Oke, kali ini kita akan mengulas ada wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI. Markas Besar Mabes TNI menyampaikan sikapnya terkait wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI yang saat ini tengah menjadi bahan perbincangan publik. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Maijen Haryanto mengatakan, TNI menghormati setiap wacana atau diskusi yang berkembang terkait perubahan struktur lembaga negara, termasuk Polri. Namun, lanjut dia, TNI berpegang pada undang-undang yang mengatur peran dan tugas masing-masing institusi. Ia mengatakan TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Saat ini, ungkapnya, koordinasi antara TNI dan Polri sudah berjalan baik dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antar lembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara, kata Haryanto saat dihubungi wartawan pada Ahad 1 Desember 2024. Oke, sebelum lanjut silakan subscribe dulu ya channelnya. Nah, awal mula munculnya wacana Polri di bawah TNI atau Kemendagri. Nah, wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri Kemendagri sebenarnya isu lama yang kini muncul lagi. Nah, usul itu mengemuka lagi setelah dilontarkan Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif Deddy Sitorus. Usulan itu muncul sebagai respon atas dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk mempengaruhi hasil pilkada serentak 2024 di sejumlah wilayah. Deddy berharap usulan itu disetujui DPR RI agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, dan reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan. Dia mengatakan kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri, kata Deddy di kantor DPP PDIP Jakarta pada Kamis 28 November 2024. Oke, sebelum lanjut siapkan komentarnya ya. Kita masuk ke berawal dari Parcok. Polri belakangan dituding sebagai Parcok atau Partai Coklat. Nah, istilah ini disebut pertama kali oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyinggung soal pergerakan Partai Coklat perlu diantisipasi. Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDIP memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 Rabu 27 November 2024 di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan Partai Coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga, ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarno Putri pada Rabu 27 November 2024. Nah, istilah itu kemudian menyudutkan Polri karena disebut-sebut melakukan pengerahan aparat pada pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Gitu. Tapi, apa kamu percaya? Ternyata hal ini atau keterlibatan Parcok dibantah Gerindra. Komisi 3 DPR melihat isu Parcok dalam Pilkada 2024 adalah kabar bohong atau hoax. Ini seperti disampaikan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Komisi 3 merupakan mitra kerja Polri di DPR. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok
dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, kata Habibur Rahman di ruang rapat Komisi 3 DPR RI Kompleks Parlemen Jakarta. Terkait Partai Coklat ini, Habibur Rahman menyebut ada juga anggota DPR RI yang dilaporkan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI usai melontarkan tudingan itu. Namun, ia enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dilaporkan ke MKD DPR itu. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kalau dilaporkan ke MKD, tentu prosedurnya dipanggil, dimintai keterangan, dimintai untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya, ucapnya. Oke, kita langsung ke intinya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan jangan lupa untuk komen ya. Terus gimana? Ini intinya ya. Terus gimana respon Polri? Polri hanya bungkam ketika mendapat tudingan parcok maupun usulan dikembalikan ke TNI atau Kemendagri. Ketika ditanya mengenai dorongan PDIP untuk mengembalikan Polri ke TNI atau Kemendagri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta wartawan bertanya kepada yang mengusulkan. Tanya yang nanya, ujar Listio di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 29 November 2024 saat acara wisuda Prabatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian atau AKPO. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang hadir dalam acara tersebut juga memilih untuk tidak memberikan komentar dan mengikuti langkah Listio. Begitu ya. Sementara jawaban dari Polri. Terus bagaimana menurut Anda, pemirsa? Kalau suara aktivis jelas ya mengecam. Ini dianggap sebagai reformasi, menjadi langkah mundur. Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid memandang wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI semakin memundurkan agenda reformasi jauh ke belakang. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, itu tugas TNI dan Polri sangat berbeda. Menurut Usman, TNI dilatih, dididik, didanai, dan dipersenjatai sebagai alat negara di bidang pertahanan negara. Sasaran TNI, kata dia, adalah ancaman nyata musuh dari luar negeri. Sedangkan Polri lanjutnya dilatih, dididik, didanai, dan dipersenjatai sebagai alat negara di bidang keamanan. Sasaran Polri, sambung Usman, adalah tantangan dalam negeri seperti pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum. Menurut Usman, cita-cita reformasi mendasari pemisahan Polri dari TNI atau ABRI dulu. Sehingga, lanjut Usman, integrasi kedua institusi tersebut akan membuat keduanya sama-sama tidak profesional. Kata dia, sekarang saja masih ada banyak kasus penyimpangan dari tugas pokok dan fungsi berbeda tersebut. Wacana itu jelas semakin memundurkan reformasi jauh ke belakang, kata Usman saat dihubungi tribunnews.com pada Ahad 1 Desember 2024. Usman juga pernah menyampaikan catatan terkait 26 tahun reformasi pada Mei 2024 lalu. Ia memandang saat itu reformasi telah berjalan berputar balik setelah 26 tahun. Usman mengatakan seharusnya menandai 26 tahun lahirnya era reformasi yang menjadi sebuah tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Namun, lanjut dia, kebebasan sipil yang diperjuangkan para mahasiswa dan masyarakat 26 tahun lalu justru kian terancam. Hal-hal yang diperjuangkan reformasi seperti penegakan supremasi hukum, kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, dan penghormatan HAM, termasuk pengusutan kasus-kasus pelanggaran berat, kini terasa kian jauh dari jangkauan, kata Usman. Reformasi putar balik, alih-alih menjamin hak untuk mengkritik dan mengontrol kebijakan negara, malah menyempitkan ruang sipil, mengabaikan cita-cita reformasi, sambung dia. Oke pemirsa, segitu dulu ya sebagai info awal. Terima kasih sudah bersama kami. Buat kamu yang punya info lain, silakan tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emma.
eman, 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 eman,